wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Di kesempatan kali ini Bapak akan mengajarkan tentang toharo dan sholat. Sebelum itu Bapak akan menyuruh kepada anak murid untuk berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selanjutnya Bapak akan membahas tentang toharo terlebih dahulu. Apakah Anda tahu toharo itu apa? Toharo adalah artinya yang bersuci. Menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat indrawi seperti najis dan kotoran yang maknawi seperti cacat fisik maupun non fisik. Nah, sedangkan menurut syahara, toharo adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan sholat seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis lainnya. Nah, karena Bapak tadi sudah menjelaskan tentang tohara yang bersuci itu ialah telah menghilangkan najis. Coba Anda sebutkan najis itu ada berapa? Tidak tahu, Pak. Nah, najis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu najis mukhaffafah, najis mutawassithah, dan najis mukhalladhah. Nah, coba Anda jelaskan apa itu contoh dari najis mukhaffafah? Tidak tahu, Pak. Ananda? Najis mukhaffafah itu ialah najis yang ringan, dan sedangkan najis mutawassithah ialah najis pertengahan. Nah, sedangkan najis mukhalladhah ini najis yang sangat berat seperti terkena air liur anjing dan membasuhnya itu sebanyak 7 kali menggunakan tanah. Nah, begitulah kira-kira. Nah, kemudian tata cara toharo ya, tata cara bersuci ya. Ini salah satunya seperti bersuci dengan mandi wajib. Nah, setelah Bapak menjelaskan bersuci dengan mandi wajib, selanjutnya itu bersuci dengan berwudu. Nah, wudu dalam bahasa Arab berarti membersihkan. Secara istilah yaitu cara bersuci untuk menghilangkan hadas kecil sebelum melakukan ibadah yang wajib dilakukan dalam keadaan bersuci. Kita seorang muslim memang harus berwudu dalam melaksanakan sholat. Nah, jika kita melaksanakan sholat dalam keadaan berhadas, maka hukumnya tidak sah. Nah, selain melaksanakan sholat, berwudu dilakukan. Seseorang ingin melakukan sholat, kemudian seseorang itu ingin membaca Al-Quran, maka kita harus melakukan berwudu terlebih dahulu. Nah, ini ya Anda tata cara berwudu. Nah, yang pertama yaitu berniat berwudu. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, Bapak akan menanya kepada Anda semuanya, apakah Anda sudah bisa berwudu? Sudah, Pak. Berarti tidak perlu dijelaskan lagi, berarti kan? Coba Anda jelaskan tata cara berwudu. Kalau sudah paham. Ayo. Foza, Nanda Foza. Yang pertama, mencuci tangan dulu, Pak. Ya. Habis itu kumur. Habis itu masukkan air ke dalam itu. Ya. Habis itu cuci muka. Nah, kemudian. Habis itu dari telapak tangan sampai pergelangan tangan. Ya, kemudian. Habis itu kepala, telinga, sama kaki, Pak. Nah, tadi ada ketinggalan satu sepertinya. Niat kumur dulu. Nah, begitu sajalah yang Bapak jelaskan tentang toharo ya kan. Kemudian setelah Bapak menjelaskan tentang toharo, maka kita di sini akan masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang sholat. Nah, Anda semua kan sudah tahu kan apa itu sholat. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan sedikit saja sholat itu apa. Nah, sholat adalah ibadah yang dilakukan oleh setiap umat Islam secara rutin sebagai bentuk penghambaan kepada Allah.
Nah, sholat juga merupakan salah satu rukun yang berapa, anak-anak? Rukun Islam. Ya, betul. Nah, oleh setiap muslim yang sudah balik, dalam Al-Quran sholat disebutkan sebagai ibadah yang harus dilakukan secara teratur dan penuh kekhusyukan. Nah, jenis-jenis sholat pun ada juga. Yang pertama yaitu sholat fardu. Nah, yang kedua yaitu sholat sunnah. Dan yang ketiga yaitu sholat jamaah. Baiklah, kita masuk bagian jenis-jenis sholat. Yang pertama itu adalah sholat fardu, sholat sunnah, dan sholat jamaah. Nah, sholat fardu ini adalah wajib dilakukan 5 kali dalam sehari. Nah, Anda dapat tahu 5 sholat itu apa aja? Sholat apa aja? Tahu Pak. Nah, sebutkan. Subuh, Nah. zuhur, Ya. asar, maghrib, dan isya. Baik, benar sekali. Nah, sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan tetapi tidak wajib. Nah, seperti sholat tahajud, sholat duha, dan sholat sunnah rawatib. Nah, sholat sunnah ini memiliki keutamaan tersendiri. Nah, salah satunya yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Yaitu lanjut yang sholat berjamaah, sholat yang dilakukan secara berkelompok, yaitu yang dilakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, lebih utama daripada sholat sendirian. Nah, sholat jamaah di masjid juga dianjurkan kepada laki-laki dalam Islam. Baik, selanjutnya yaitu ada juga hubungan toharo dan sholat. Karena Bapak tadi sudah menjelaskan toharo terlebih dahulu dan kemudian sholat. Nah, ada hubungannya toharo dengan sholat. Toharo merupakan syarat sahnya sholat. Nah, tanpa toharo yang benar, sholat tidak dapat diterima. Oleh karena itu, setiap muslim harus memastikan bahwa dirinya dalam keadaan suci sebelum melaksanakan sholat. Baik, Anda dapat dipahami? Paham Pak. Maaf Pak. Di sini Anda ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita memasuki praktek untuk pelaksanaan sholat, gimana? Anda ada yang ditanyakan? Tidak Pak. Nah, kalau jika tidak ada, maka Bapak akan menunjuk satu orang untuk melakukan praktek, yaitu Ananda Derobi. Coba berdiri di sini, lakukan untuk sholat, praktek sholat. Sudah masuk YouTube yes. Nah, coba yang pertama itu apa? Niat. Ya, betul. Ini seperti apa coba? Sholat Sudah apa Pak? sholat zuhur. Sholli mahfuduri Nasawan Musarati Tadlati Adaan Lillahi Ta'ala. Baik, ya, yang kedua yaitu coba ada di sana biar anak murid yang lain nampak melihatnya. Lanjut, yang kedua. Takbiratul ihram. Nah, coba gerakannya gimana? Allahu Akbar. Nah, setelah itu kita membaca apa? Surah Al-Fatihah. Baik. Kemudian setelah itu Membaca ayat Pak. Surah ayat yang suruh pendek. surah pendek Pak. Ya, baik, benar. Setelah itu apa lagi? Ruku Pak. Baik, benar. Coba contohkan biar Anda yang lain melihatnya. Allahu Akbar. Nah, ruku ini kita membaca apa? Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. 3 kali Pak. Baik. Jadi selanjutnya Iktidal Pak. coba lakukan.
Sami'allahu liman hamidah. Nah, ini membaca apa? Rabbana walakal hamd mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Nah, baik. Selanjutnya. Sujud, Pak. Nah, coba bagaimana gerakannya? Allahu Akbar. Itu kemudian membaca apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Nah, Tiga kali. berapa? Sebanyak berapa kali? 3 kali, Pak. Baik. Selanjutnya. Duduk di antara dua sujud, Pak. Ya, gimana gerakannya? Allahu Akbar. Kemudian membaca apa setelah itu? Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, baik. Setelah itu Sujud lagi, Pak. nah, itu dilakukan setelah apa? Setelah duduk di antara dua sujud, Pak. Nah, baik, lakukanlah. Gimana? Allahu Akbar. Selanjutnya apa lagi gerakannya? Dan bacaannya itu apa aja, nak? Tahiyat akhir, Pak. Nah, bagaimana itu? Allahu Akbar. Baik, mungkin anda ini sudah paham ya kan dengan materi sholat ini. Baik, karena ini cuma praktek, jadi rakaatnya cuma satu. Sebenarnya itu sholat zuhur itu ada 4. Nah, baik anda silakan berdiri dan kembali ke tempatnya masing-masing. Kesimpulan yang bisa Bapak simpulkan dari masalah toharo dan sholat yaitu toharo dan sholat ialah dua elemen penting dalam kehidupan seseorang muslim. Nah, toharo sebagai syarat untuk melaksanakan sholat. Untuk melaksanakan sholat. Nah, menekankan pentingnya kesucian dalam beribadah. Nah, sholat juga sebagai bentuk penghambaan kepada Allah harus dilakukan dengan penuh kesadaran serta kesucian. Dengan memahami dan melaksanakan toharo dan sholat yang dengan benar, seorang muslim dapat meningkatkan kualitas ibadahnya dan mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin hanya ini yang bisa Bapak sampaikan kepada ananda semua. Semoga saja apa yang Bapak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi ananda semuanya. Dikarenakan waktu sudah habis juga, materi selanjutnya akan membahas tentang masalah zakat. Maka sampai di sinilah pertemuan kita dan Bapak akan menjelaskan minggu depan tentang masalah zakat. Selanjutnya kita beri aplaus kepada kita semua. Baik, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.